Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Tetap semangat belajar dan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari rumah materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 sekolah dasar. Anak-anakku yang solih dan solihah, pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa mempunyai arti nama-nama yang baik. Menurut istilah berarti nama-nama yang baik yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kekuasaan dan kemuliaannya serta keagungannya. Asmaul Husna semuanya berjumlah 99. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Di antaranya yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad. As-Somad artinya Allah tempat meminta. Allah adalah zat tempat meminta segala sesuatu. Semua yang diminta oleh manusia pasti akan diberikan oleh Allah. Allah tempat bersandar dari segala sesuatu. Anak-anakku semua, dapatkah kita meniru sifat Allah yang siap memberi kepada siapa saja yang memerlukan? Tentunya kita tidak bisa, kan? Kalau begitu, marilah kita ciptakan hidup saling bergotong royong dan saling membantu sesama, seperti seekor tupai yang hidup di padang gurun, yang mana gurun tersebut sangat luas, sangat ganas, dan sangat berbahaya. Seekor tupai bisa bertahan hidup dengan cara satu menjaga dan satu mencari makan. Mereka saling mengasihi, saling bergotong royong, saling menjaga, dan bila bertemu saling menyapa. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran betapa indahnya bila kita bisa saling membantu. Yang kedua, yaitu sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau yang Maha Menentukan. Allah lah yang Maha Kuasa. Dunia dan seisinya ini adalah ciptaan Allah, seperti planet, hewan yang tidak mampu kita menghitungnya, berjuta-juta tanaman serta manfaatnya, aneka kehidupan bawah laut yang sangat menakjubkan. Semua itu hanyalah untuk memenuhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya. Yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim. Artinya, Allah Maha Mendahulukan. Maksudnya adalah Allah Maha Mendahulukan atas segala yang diciptakan. Pernahkah kamu melihat bagaimana tukang sepatu membuat sepatu? Setelah sepatu jadi, ayo, mana kira-kira yang lebih dahulu? Tukang sepatunya atau sepatunya? Yang jelas, tukang sepatulah yang lebih dahulu ada. Begitu pula dengan Allah. Allah lebih dahulu daripada semua makhluk yang diciptakannya. Yang terakhir, sifat Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Kekal berarti hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah, bahkan tidak akan pernah mati selama-lamanya.
lain dengan ciptaan Allah seperti bumi, langit, bintang, dan juga manusia yang suatu saat pasti akan mengalami kehancuran atau kebinasaan. Berbeda dengan Allah yang maha kekal. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita memasuki subbab yang kedua, yaitu subbab tentang mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Setelah kita mengetahui dan memahami Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, sekarang marilah kita belajar lagi dan menunjukkan perilaku-perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh Allah melalui sifat-sifatnya, agar dapat mendorong kita untuk berperilaku yang lebih baik. Pertama yaitu As-Somad. As-Somad artinya zat tempat bergantung dan memohon dari segala sesuatu. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Oleh karena itu, manusia wajib meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Insya Allah, Allah akan mengabulkan semua keinginan kita. Dan janganlah sekali-kali kalian meminta pada selain Allah. Pengakuan sifat As-Somad antara lain, hanya kepada Allah saja kita meminta dan memohon sesuatu, bukan kepada selain Allah. Yang kedua, selalu meningkatkan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sering mengamalkan Asmaul Husna. Dan yang terakhir, selalu berusaha menjadi manusia yang berguna, rendah hati, jujur, tanggung jawab, suka menolong, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Maha Kuasa berarti Allah menguasai segala-galanya, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik itu yang tampak oleh mata atau yang tidak tampak oleh mata, baik yang lagi sedih dan yang senang. Semua adalah ciptaan Allah, dan Allah pula yang menguasai atas segala-galanya. Pengakuan sifat Al-Muqtadir antara lain, hanya kepada Allah lah kita berlindung, dan berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Maha Mendahulukan. Bila berkehendak, Allah sanggup mendahulukan sesuatu yang menurut akal pikiran manusia tidak mungkin dilakukan. Allah bisa mendatangkan azab dengan cepat. Akan tetapi Allah juga bisa mendatangkan azab berupa kenikmatan. Bagi Allah semua mudah, tergantung dengan kehendaknya. Allah mencontohkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, seperti kisah Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Menurut akal manusia, seorang manusia tidak bisa membelah lautan, namun itu terjadi ketika Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun. Pengakuan sifat Al-Muqaddim antara lain, selalu berbuat kebaikan di mana saja dan jangan berbuat sesuatu yang sia-sia. Dan yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan. Yang terakhir yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Kekal maksudnya abadi selama-lamanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pernahkah kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan bumi dan seisinya dengan berbagai macam musibah yang menimpanya, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang,
tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Itu semua membuktikan bahwa semua kehidupan di dunia ini akan mengalami kerusakan, tidak akan kekal abadi. Hanya Allah lah yang kekal, tidak mengalami kerusakan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian tadi pelajaran kalian pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.